Setelah itu, mereka turun. Aku langsung menutup pintu dan menguncinya. Aku menyalakan TV dan menonton. Tapi entah kenapa aku jadi sangat gugup, dan itu membuatku mual. Nenek juga sempat memberikan cemilan dan onigiri untukku, tapi aku tidak bisa makan. Aku merasa seperti dalam penjara yang ditemani oleh rasa takut yang membuatku sedikit depresi. Aku akhirnya memutuskan untuk berbaring di kasur dan menunggu. Tanpa sadar, aku pun mulai tertidur. Ketika aku bangun, ternyata waktu masih menunjukkan jam 1 malam. Masih ada 6 jam lagi untukku berada di dalam kamar ini. Lalu, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan di jendela. Aku terkejut, dan jantungku terasa berhenti mendengar suara itu. Aku berusaha untuk kembali tenang dan berpikir bahwa itu mungkin hanya suara ranting pohon. Aku mencoba menaikkan volume TV untuk menyamarkan suara ketukan di jendela, dan akhirnya suara itu pun berhenti. Lalu, tiba-tiba aku mendengar suara kakekku memanggil. "Nak, kamu tidak apa-apa di sana. Kalau kamu takut, kakek bisa temani kamu. Kamu tidak perlu sendiri." Aku sangat senang mendengarnya dan berlari ke arah pintu. Tapi, sebelum memegang gagang pintu, aku terhenti. Sekujur tubuhku tiba-tiba merinding. Suara tersebut memang suara kakek, tapi ada yang berbeda. Aku tidak tahu apa, tapi pasti aku bisa merasakannya. Lalu suara itu kembali berkata, "Kenapa? Ini kakek, buka saja pintunya." Aku takut, dan ketika aku melirik ke kiri, aku melihat garam yang tadi ada di mangkuk berubah menjadi hitam. Aku langsung mundur sejauh mungkin dari pintu. Sekujur tubuhku gemetar. Aku terjatuh lemas di depan patung Buddha dan memegang perkamenku dengan erat. Aku berdoa memohon pertolongan dan mengatakan, "Selamatkan aku dari Haji Sakusama." Lalu, dari depan pintu terdengar suara. Ketukan di jendela mulai terdengar lagi. Ketakutanku semakin menjadi-jadi. Aku meringkuk di bawah patung Buddha sambil menangis sepanjang malam. Rasanya kejadian ini tidak akan berakhir sampai aku tidak sadar. Pagi telah datang. Semua garam di dalam mangkuk sudah berubah menjadi hitam. Aku melihat jam dan ternyata sudah pukul 7:20 pagi. Aku membuka pintu dengan perlahan. Ternyata nenek dan Kasan sudah berdiri di luar menungguku. Saat dia melihatku, nenek langsung menangis dan berkata, "Syukurlah, kamu masih hidup." Lalu kami turun ke lantai bawah, dan aku terkejut. Ternyata orang tuaku sudah ada di sini. Dari luar, kakekku masuk dan berkata, "Cepat, kita harus pergi sekarang." Kami pun langsung bergegas keluar, dan ternyata ada mobil van hitam menungguku. Banyak warga desa yang berdiri melihat kami. Beberapa ada menunjukkan sambil berbisik, "Itu anaknya." Van ini memiliki 9 kursi. Aku duduk di tengah, dikelilingi oleh 8 orang. Dengan Kasan yang menyetir, dan seorang bapak di kiriku mengatakan, "Kamu kena masalah yang cukup besar, Nak. Aku rasa kamu sekarang sedang bingung dan khawatir. Jangan takut. Tundukkan saja kepalamu dan tutup matamu. Kami tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa. Jangan berani membuka mata sampai kami bisa mengeluarkan kamu dari sini." Kakekku mengikuti dengan mobil lain dan berada di depan kami. Sedangkan orang tuaku mengikuti dari belakang. Kami berangkat dengan kecepatan pelan, hanya sekitar 20 km per jam, atau mungkin kurang. Tidak berapa lama, Kasan mengatakan, "Di sini baru mulai sulit," sambil berdoa. Lalu setelah itu aku mendengar. Aku langsung memegang erat perkamenku yang diberikan oleh Kasan sambil tetap menunduk. Tapi aku sedikit mengintip.
Aku melihat semacam kain putih terbang seiring dengan arahnya angin dan bergerak mengikuti mobil van. Itulah Hachisaku sama. Dia sekarang menempel di jendela van sehingga bisa tetap bersama kami. Secara tiba-tiba dia membungkuk dan melihat ke arahku. Aku kaget dan berteriak, "Tidak!" Dan bapak di belakangku pun berteriak, "Tutup matamu!" Aku pun langsung menutup mataku seerat mungkin dan mengencangkan genggaman pada perkamenku. Lalu mulai terdengar ketukan khasnya, diikuti dengan suara khasnya. Tidak hanya di satu sisi, tapi suara ketukan itu terdengar dari seluruh jendela van. Suasana di dalam sangat tegang dan semua orang berdoa. Mereka memang tidak bisa melihat Hachisaku sama dan suaranya, tapi mereka bisa mendengar dengan jelas suara ketukan di jendela. Suara Hasan semakin keras dan berdoa, bahkan hampir seperti berteriak. Setelah beberapa saat, suara ketukan pun perlahan menghilang. Begitu juga dengan suara khas itu. Semua orang akhirnya bernafas lega. Vannya pun mulai menepi, dan semua orang pun keluar. Mereka langsung memindahkanku dalam mobil ayahku, dan aku langsung dipeluk erat oleh ibuku sambil menangis. Kakek dan ayah memberi hormat kepada para pria tersebut dan berpisah. Kasan lalu menghampiriku dan memintaku menunjukkan perkamen yang ia berikan. Saat aku membukanya dengan tanganku, kertasnya pun sudah menghitam. Kasan lalu berkata, "Aku rasa kamu sudah aman sekarang, tapi untuk berjaga-jaga, peganglah ini." Dia lalu memberiku perkamen yang baru. Setelah itu, kami langsung pergi ke bandara dan kakek mengantarkanku. Saat itu, ayahku bercerita bahwa saat kecil dia juga mendengar cerita tentang Hachisaku sama. Bahkan beberapa tahun yang lalu, anak temannya ada yang diincar oleh makhluk tersebut, dan kemudian ia menghilang tanpa jejak. Ayahku juga pernah bilang, ada korban incaran Hachisaku sama yang selamat dan bisa menceritakan pengalaman. Namun harga yang dibayar adalah mereka harus meninggalkan Jepang dan tinggal di luar negeri. Mereka sama sekali tidak boleh kembali menginjakan kakinya di Jepang. Hachisaku sama selalu memilih anak-anak sebagai korbannya, karena anak kecil masih tergantung pada orang tuanya dan anggota keluarga lainnya, sehingga masih mudah ditipu saat makhluk tersebut menyamar. Ayahku juga bilang bahwa orang yang ada di dalam van sebenarnya ada anggota keluarga. Alasan mengapa kakek naik mobil di depan kami dan ayah naik mobil di belakang, karena untuk mengecoh Hachisaku sama. Butuh waktu yang lama untuk menghubungi mereka semua, dan itulah yang menjadi alasan aku harus dikurung di kamarku semalaman. Ayah lalu bilang patung Jizo yang dulu berfungsi mengurungnya rusak, dan itulah yang membuat dia berhasil kabur. Aku pun merinding mendengar cerita ayahku, tapi sekarang aku senang akhirnya aku bisa pulang. Semua kejadian itu terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang, aku belum pernah bertemu secara fisik lagi dengan kakek dan nenekku. Alasannya, karena aku tidak bisa kembali ke Jepang. Aku hanya bisa menghubungi mereka melalui telepon di setiap beberapa minggu sekali. Aku selalu mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah sebuah legenda dan mungkin hanya lelucon yang konyol. Namun, tetap saja aku tidak yakin yang mana yang benar. Kakekku kemudian wafat 2 tahun yang lalu, dan ketika dia sakit, dia berwasiat agar aku tidak usah menjenguknya dan tidak perlu datang ke pemakamannya. Beberapa hari yang lalu, nenekku pun menelpon. Dia memberikan berita duka bahwa ternyata dirinya terkena kanker. Dia sangat rindu kepadaku, dan aku ingin menjenguknya untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Apakah nenek yakin? Apa sudah aman untuk aku datang ke sana? Tanyaku. Itu sudah 10 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Kamu juga sekarang sudah besar,
Anda yakin ini bukan sebuah masalah lagi? Jawabnya. Aku bertanya kembali, tapi bagaimana dengan Hachisaku sama? Tidak ada jawaban darinya. Tiba-tiba hening, lalu ada suara.